Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. So ladies and gentlemen, this time we like to make a special motivation for all of you. So I hope all of you don't forget to support this channel. Support this channel, of course, you get the energy positive. So ladies and gentlemen, I think it's okay for beginning, but don't forget to subscribe first, and then after that you watching this video, don't forget to subscribe. Kepada saudara-saudaraku dan youtuber dimanapun Anda berada, hendaknya jangan lupa subscribe. Motivasi kali ini kita menyajikan tentang hal yang paling mutakhir, dan mungkin kita semua akan ingat siapakah ayah kita. Makanya dalam paparan kita kali ini dengan judul, sudahkah kamu berterima kasih kepada ayahmu atas segala yang ia korbankan untukmu? Karena itu, kenalilah tanggung jawab ayah pada anak-anaknya dalam Islam. Karena itu dalam Islam, meskipun antara ayah dan ibunya meski telah bercerai, bagian dari tanggung jawabnya, namun terkadang lain faktanya. Itulah judul kita. Hai kamu sahabatku, atau hai sahabatku yang ada di Tanjung sana, dan saudara-saudaraku dan anak-anakku yang selalu berani melangkah dan pantang menyerah. Sungguh tak ada yang bisa angkat derajatmu. Tak ada yang bisa angkat derajatmu di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Seperti agama dan imanmu. Makanya, barang siapa dengan kedudukannya dan kekayaannya, maka ingatlah Karun dan hartamu. Dan barang siapa dengan nasab keturunannya, maka ingatlah terhadap putra Nabi Nuh alaihissalam yang durhaka, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam yang musyrik, dan Abu Lahab paman Rasulullah. Karena itu, sesungguhnya sahabat youtuber dimanapun Anda berada, so all of your youtuber everywhere, where are you? Dimanapun Anda berada, kemuliaanmu yang hakiki hanyalah ada pada agamamu. Artinya, semakin tinggi agamamu, semakin tinggi pula kemuliaanmu. Sebagaimana yang dinubuatkan dalam hadis Hujurat ayat 13. Dalam ayat 13 tersebut, sebagaimana hadis Hujurat menyebutkan, sesungguhnya
orang yang paling mulia dari kalian itu adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara pada ayat lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa inginkan kemuliaan, maka hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kemuliaan itu adalah milik Allah. So, all of YouTuber everywhere, dream big, pray more, work hard, stay focused, and surround yourself with solid people. Kepada YouTuber dimanapun Anda berada, mimpi besarmu adalah lakukanlah dengan doa, kerja keras, dan fokus, dan teruslah mengikuti orang-orang yang soleh. Sebagaimana 3 perkara kewajiban ayah atau 3 perkara kewajiban ayah Anda, sebagaimana yang kita kutip dari online Nahdlatul Ulama Indonesia, seorang ayah memiliki 3 kewajiban pada anaknya, yakni memberi nama yang bagus, mendidik, dan menikahkannya. Memberi nama yang bagus merupakan suatu doa yang terus mengalir sejak anak dilahirkan hingga akhir hayatnya. Apalagi melihat posisi anak merupakan tabungan di akhirat kelak bagi orang tuanya. Selain itu, seorang ayah pun berkewajiban untuk mengajari anaknya perihal ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama, seperti tata cara sholat 5 waktu, ilmu tauhid, membaca Al-Quran, dan akhlak yang baik. Apabila orang tua merasa tak memiliki waktu dan kemampuan yang baik perihal agama, maka berhak membayar orang lain untuk mengajarkan Islam pada anak-anaknya. Tanggung jawab terakhir seorang ayah menikahkan anaknya dengan orang yang tepat. Meski anak laki-laki tidak wajib didampingi seorang ayah, tapi peran serta begitu berarti. Sedangkan anak perempuan tetap harus didampingi oleh sang ayah kandung selaku wali apabila masih ada. Selanjutnya, menafkahi anak bagi orang tua merupakan kewajiban yang dibebankan secara berdasarkan nilai kasih dan sayang. Sejatinya, tanggung jawab jatuh pada sang ayah. Namun menafkahi dapat gugur jika ibu atau orang lain lebih dulu memberi pada anak atau tabaru keperluan dan kebutuhan sehari-harinya. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah. Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patuh sebagaimana hadis Al-Baqarah ayat 33. Seorang pria
telah diberi anugerah sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa kekuatan dan kepemimpinan, kelebihan yang akan dimintai pertanggungjawabannya di dunia dan akhirat kelak. Makanya wahai kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada agama. Hal ini memiliki batasan berhenti menafkahi seorang anak. Batasan berhenti menafkahi seorang anak apabila pasangan suami istri telah bercerai, sosok ayah tetap menerima tanggung jawab dan kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Nafkah yang dimaksud termasuk memenuhi kebutuhan anak secara umum, komoditi yang diperlukan biasanya meliputi makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal dan kebutuhan lain bersifat pokok. Sebagaimana yang kita lansir di online Hadatul Ulama Indonesia, tanggung jawab dan kewajiban menafkahi anak dapat berhenti saat anak sudah beranjak balik dan telah mampu bekerja. Ilah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Sebagaimana hadis An-Nisa ayat 34. Demikian pula menerima hak warisan, lepas kewajiban menafkahi, dan lepas kewajiban menafkahi setelah anak-anak telah menerima warisan. Tanggung jawab tersebut menafkahi anak bisa berhenti pula meski anak belum balik. Hal ini dapat terjadi saat anak-anak telah menerima warisan serta memiliki simpanan uang yang cukup untuk biaya hidupnya. Namun, kalau orang tuanya atau ayahnya tidak mampu memberikan nafkahi, apalagi ditinggal pergi, bagaimanakah itu? Silakan seluruh YouTuber menulis komentarnya. Masih dari lansiran yang sama, sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam kitab Hasiyah Al-Baijuri, anak-anak kecil yang kaya atau orang balik yang fakir dan tidak wajib bagi orang tua menafkahi mereka, dan dapat pahami bahwa anak yang mampu bekerja dan layak baginya tidak berhak lagi menerima nafkah. Sebaliknya, ia justru dituntut untuk bekerja. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa anak yang mampu bekerja ini masuk kategori anak yang kaya. Sebagaimana dikecualikan ketika anak yang telah mampu bekerja ini sedang mencari ilmu syarah dan diharapkan nanti akan menghasilkan kemuliaan dari ilmunya. Sedangkan jika ia bekerja maka akan tercegah dari rutinitas mencari ilmu. Maka dalam keadaan demikian, ia tetap wajib untuk dinafkahi
dan tidak diperkenankan untuk menuntut bekerja, sebagaimana yang dipaparkan oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri Hasyiah Al-Baijuri juz 2 halaman 187. Hei kamu yang ada di sana, jangan nangis. Islam mengajarkan kewajiban setiap orang tua terhadap kehidupan anaknya. Apabila tidak melaksanakan kewajiban mendidik anak, maka mereka berdosa. Sedangkan dalam hukum negara Indonesia juga membuat aturan terkait pelarangan melantarkan anak hingga ancaman kasus pidana. Bahkan sanksi yang tegas yang bisa diterima oleh seorang ayah, pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling lama atau paling banyak 15 juta rupiah. Sedangkan dalam mengatur larangan bagi setiap orang yang menempatkan, membiarkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan yang salah dan menelantarkan, setiap orang melanggar dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Demikianlah hukum yang ada di tanah air Republik Indonesia. Namun hukuman ini tak sebanding dengan yang akan kita terima dan kita temukan di akhirat kelak. Sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW sebagai ayah dan suami, termasuk dalam di 100 tokoh yang memiliki pengaruh paling besar dan paling kuat dalam sejarah manusia, perangannya yang luar biasa patut kita teladani. Rasulullah benar-benar seorang ayah dan seorang suami yang paling bijaksana dan sangat-sangat patut diteladani. Hal ini termasuk dalam berbagai kisah Rasulullah sebagai sosok seorang suami dan ayah di keluarganya. Sebagaimana yang dilansir dari online Nahdlatul Ulama, di balik kesibukannya Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam kala itu, ternyata Rasulullah juga seorang yang bertanggung jawab dan penuh perhatian pada keluarga, kepada anak istri, cucu, bahkan anak-anak di sekitarnya. Beliau sosok pelindung dan seorang yang lemah lembut terhadap keluarganya. Dalam kesempatan lain, Rasulullah bahkan tak ragu meminta air dan membasuh pipis dari anak kecil yang dibawanya. Hal ini terulang sekian kali. Terkadang sepulang bepergian, banyak anak yang mengajaknya bermain bersama. Keakraban Rasulullah kepada keluarga dan orang sekitar terlihat jelas di berbagai kesempatan. Sebagaimana kisah Rasulullah, pernah pada suatu ketika beliau mencium salah seorang cucunya, Al-Hasan ibni Ali. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Al-Aqra ibnu Habsi. Al-Aqra pun berkomentar, "Aku memiliki 10 orang anak, tapi tak ada satupun yang bisa kucium." Sementara Rasulullah menoleh ke arahnya dan menjawab, "Siapa yang tak sayang, maka tak disayang. Siapa yang tak sayang, maka tak disayang." Tanggung jawab orang tua terhadap anak secara umum adalah mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anaknya. Kewajiban terbesar ada di tangan ayah selaku kepala rumah tangga atau iman dan keluarga. Namun,
ketika sudah berpisah rumah tangga itu lain adanya. Karena hal itu sudah merupakan salah satu takdir yang memang sudah harus kita lewati dan seharusnya saling kita pahami dan saling memahaminya. Tak tanggung-tanggung demi menjaga kehormatan orang tua dan kehidupan seorang anak, negara ikut andil dalam menetapkan hukum. Sanksi berat bagi seorang ayah yang tidak melaksanakan kewajiban itu bisa dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta. Demikian pula sebaliknya juga akan paling berat bila mana seorang ibu meninggalkan anaknya terlantar dan tidak menyusui, juga meninggalkannya, bahkan yang ada hanya keterangan tak jelas. Terkadang masih ada kasus terlapor ayah berhenti menanggung anak kandung dan ibu pun bercerai dengan ayahnya. Ajaran Islam berusaha menjunjung tinggi hak setiap hamba dan tetap memudahkannya. Kewajiban ayah menafkahi anak oleh syara bisa menjadi gugur dengan beberapa syarat dan alasan tertentu serta aturan batas usia baik laki-laki maupun perempuan. Tanggung jawab ayah dan kewajiban ayah pada anak dalam ajaran Islam jangan diabaikan meski telah bercerai. Kategori anak menurut hukum. Berdasarkan tata hukum negara Indonesia, batas usia seorang anak telah lepas dari tanggung jawab dan kewajiban orang tuanya saat mencapai umur 18 tahun. Sedangkan menurut Lembaga Perlindungan Anak, tanggung jawab masih terikat hingga anak berusia 21 tahun atau masuk usia dewasa atau telah sanggup mencari pekerjaan dan memilih jalan hidupnya. Sebagaimana yang dilansir dari hukum online menurut pasal 1 ayat angka 1 Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang dimaksud sebagai anak adalah seorang yang belum berusia. Namun jangan lupa, sebelum kita lanjut, subscribe dulu biar lebih mantap dan teruskan. Wow, hai kau yang ada di sana. 3 kewajiban perkara seorang ayah sebagaimana yang dikutip dalam Nahdlatul Ulama Online. Seorang ayah memiliki 3 kewajiban pada anak, yakni memberi nama yang bagus, mendidik anak, dan menikahkan. Memberi nama yang bagus merupakan suatu doa yang terus mengalir sejak anak dilahirkan hingga akhir hayatnya. Dan apabila melihat posisi anak merupakan tabungan di akhirat kelak bagi orang tua, selanjutnya seorang ayah punya kewajiban untuk mengajari anak perihal ilmu pengetahuan. Apapun adanya, seorang ayah tentu terus berusaha untuk mengajari anaknya ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama, seperti tata cara sholat, tata cara sholat 5 waktu, ilmu tauhid, membaca Al-Quran dan akhlak yang baik. Namun bila terjadi sebaliknya, itu merupakan suatu hal yang rumit karena setelah kedua orang tuanya bercerai. Dan apabila orang tua merasa tak memiliki waktu dan kemampuan yang baik perihal agama, maka berhak membayar orang lain untuk mengajarkan ilmu Islam kepada anak-anaknya. Tanggung jawab terakhir adalah menikahkan anak-anaknya dengan orang yang tepat. Sebagaimana anak laki-laki tidak wajib didampingi seorang ayah, tapi peran serta begitu berarti. Sedangkan anak
Sedangkan anak perempuan tetap harus dampingi sang ayah kandung selaku wali apabila masih ada di muka bumi ini. Karena itu dalil menafkahi anak dalam Islam hukumnya wajib. Artinya menafkahi anak bagi orang tua yang merupakan kewajiban yang dibebankan syarah berdasarkan nilai kasih sayang. Sejatinya tanggung jawab jatuh pada sang ayah, namun menafkahi dapat gugur jika ibu atau orang lain terlebih dahulu memberi pada anak tabaruk keperluan dan kebutuhan sehari-harinya. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah sebagaimana dalam hadis Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Dengan cara yang patut, bukan dengan cara yang tidak halal. Karena itu seorang pria telah diberi anugerah tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekuatan dan kepimpinan, kelebihan yang akan dimintai pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat kelak. Wahai kaum laki-laki, itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena bila mana ada seorang wanita yang melawan pemimpinnya, maka celakalah ia. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Demikian motivasi hidup kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.